Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Inka Pratama dari Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Banda Neira, Maluku Tengah. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Jadi, apa itu asinkronus dan apa itu sinkronus? Sinkronus adalah media pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan media seperti Zoom Meeting, video call, Zoom Meet, dan lain-lain. Sedangkan asinkronus adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Contohnya dengan menggunakan Learning Management System atau LMS atau Google Drive atau Google Classroom dan lainnya. Pengalaman saya belajar secara asinkronus atau belajar secara tidak langsung itu saya dapatkan dari MOOC. Di sana saya mengakses materi secara mandiri dengan mengakses modul dan belajar sendiri. Kelebihan belajar secara asinkronus adalah memungkinkan setiap orang belajar dimanapun dan kapanpun, dan dapat melatih kemandirian para peserta atau siswa. Selain kelebihan pembelajaran secara asinkronus, ada kekurangan pembelajaran secara asinkronus. Yang pertama, menurut saya, akses jaringan untuk melakukan review materi menjadi kendala karena jaringan pada setiap orang berbeda-beda tergantung dengan lokasi. Dan yang kedua, keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta. Dan yang ketiga, pembelajaran dapat cepat merasa bosan dan jenuh. Dan yang keempat, akses untuk bertanya terbatas, sehingga apabila ada yang kurang paham harus ditunda terlebih dahulu untuk berkomunikasi atau menanyakan materi yang kurang paham. Pembelajaran secara sinkronus itu saya rasakan pada saat pembelajaran distance learning. Pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka melalui daring dari pemateri kepada peserta. Dalam pembelajaran sinkronus ini ada kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama, saya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Dan yang kedua, keaktifan dalam pembelajaran dapat terlihat secara langsung. Dan yang ketiga, kita dapat mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari pemateri. Selain ada beberapa kelebihan, ada pula kekurangan yang saya rasakan dalam pembelajaran secara sinkronus. Yang pertama yaitu akses internet yang kadang kurang stabil, sehingga mengganggu dalam proses pembelajaran. Kedua, waktu yang terbatas untuk belajar. Ketiga, pertanyaan yang dibatasi karena terbatasnya waktu pembelajaran. Pada intinya, pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus menuntut keaktifan para peserta untuk dapat menyerap materi pembelajaran. Keaktifan peserta untuk mengakses materi secara luas tentunya dapat menambah pengetahuan peserta terhadap materi yang diberikan oleh pemateri. Dengan begitu, peserta dapat memahami materi secara luas dan secara tepat. Terima kasih.